Dua sisi malam ini hadir dengan tema tiba-tiba muncul desakan pecat Kluivert dengan narasumber komentator sepak bola Pangeran Siahaan, koordinator Save Our Soccer Akmal Marhali, pengamat sepak bola Tommy Welly, founder Football Institute Budi Setiawan. Dan inilah pembawa acara kita malam ini, Arif Fadil dan Aditya Nugroho. Yes. Ho, apa kabar, Ho? Alhamdulillah kabar baik. Ini semangat nih kalau ngomongin sepak bola nih. Oke. Bawaannya tadi pengen lari, Ho. Hah? Lari tadi. Oh iya udah oke. Saya mau nyapa sampai akhirnya ini saking semangatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan program Kebanggaan Anda Dua Sisi dengan dua host kesayangan Anda tentunya Aditya Nugroho dan Arif Fadil. Pi, Ya. tadi nih yang kita bahas Ini semua nih audiens pada pakai baju timnas semua. Garuda. Nah, berarti ada sesuatu nih di dunia sepak bola tanah air. Sesuatu saat atau ini. harapan kali ya mungkin ya. Ini sesuatu, kalau saya bilangnya sesuatu. Ada isu nih, tiba-tiba muncul desakan. Itu, Ho. Nah, itu aja. Iya nggak, maksudnya kenapa kok ujung-ujungnya itu kan? Ya, betul. Nah, muncul desakan terhadap Patrick Kluivert. Ya. Dicopot, dipecat jika gagal membawa timnas kita lolos Piala Dunia. Padahal ini putaran keempat kualifikasi Piala Dunia ini Udah di masih bagi Oktober dua grup kan ya, Betul, A ada dua sama grup. B. Kita masuk ke grup B bersama Arab Saudi dan Irak. Kita melawan Arab Saudi tanggal 8 Oktober, Ya. kemudian melawan Irak 11 Oktober. Tapi muncul nih desakan ini. Ya. Menurut Rivi gimana? Waktu itu cepet sih biasa. Ini menurut saya ya, Ya. ini warning aja sih teman-teman. Ini warning aja ya kan. Ibaratnya kalau traffic light ini lampu kuning gitu Ya. ya kan. Karena apa? Kalau kita lihat memang ya mungkin spill pecat Kluivert itu tuh untuk memecut atau melecut gitu loh ibaratnya kan. Agar Kluivert ini benar-benar menukangi timnas kita itu lolos Piala Dunia kan Ya, gitu. betul. Harapannya. Karena apa? Pada saat Piala AFF 2024 aja, ya kan? Ya STY pun juga kan dicopot, kan Betul, gitu kan. betul. Nah ini mungkin jangan standar ganda lah. Kalau misalnya emang udah kalah beberapa kali nih kemarin, ya kalau emang harus dipecat ya pecat. Ya, tapi kalau saya lihat juga ini kan masih kontraknya masih, ya kan 2 tahun ya kontraknya. Sekarang Bicara berjalan kontrak. belum sampai Bicara di kontrakan situ sih tuh. saya ada Ini- 3 pintu, 5 pintu juga ada saya kan Iya. gitu kan. Artinya kontraknya masih cukup panjang dan saya tetap masih optimis sih. Kluivert ini bisa membawa timnas kita lolos ke Piala Dunia. Jadi ya tetap harus diberikan kesempatan dulu lah kalau menurut saya. Ini waktu itu aja STY ya itu diperpanjang kontrak nggak lama setelahnya langsung kan Oke. gitu ya. Sekali lagi saya ingin mengatakan janganlah standar ganda. Kalau memang ada keharusan untuk melakukan pergantian atau apapun itu demi ya kemajuan, kemumpunian timnas kita ya kita hadapi dan kita lakukan. Betul. Apalagi juga saya melihat bahwa ranking FIFA kita naik lagi. Jadi 118 posisi Bicara saat soal ini. kualitas oke, kuantitas Betul. bagaimana? Nah, itu yang akan kita bahas malam ini, Pi. Ya. Oke, ada siapa? Kalau dari saya ingin mengundang langsung nih Pangeran Siahaan, silakan bergabung Bang. Oke, saya juga akan mengundang Siap. Bung Tommy Welly. Silakan, Bung Towel. Salaman dulu Mas Tommy Welly. Ini memang luar biasa nih narasumber kita pada malam hari ini, Pi. Nah, Oke. tapi Apa kita tuh? juga punya narasumber by Zoom loh. Oke. Nanti ya, Ya. ada Andre Rosiade kan Betul. yang juga ikut menyemarakan soal pemecatan Kluivert ini. Oke. Saya ingin ke Pangeran Siahaan terlebih dahulu. Pange, pecat atau tidak Kluivert? Jika gagal di Piala Dunia, Sebentar, jika lolos. bentar dulu. Ini kan baru grup A, grup B kan baru dibagi ya. Iya, Iya kan baru iya, dibagi. Terus pecat ini. Gini, kalau kan pertanyaannya adalah kalau gagal masuk ke Piala Dunia, pecat atau enggak? Gagal masuk Piala Dunia. Itu menurut saya sih Harapan masih ada di grup B. Ya betul, cuman kalau pertanyaannya kalau gagal masuk ke Piala Dunia pecat atau enggak itu bukan pertanyaan lagi sebenarnya itu Keharusan, Itu keharusan. Pertanyaannya adalah apakah kita gantinya sekarang apa ntar kan Oke. itu Iya. kita ganti kan. Gini, Tapi benar kan omongan saya tadi? Iya benar. STY aja baru perpanjang kontrak, Iya, cut. iya dan itu sebenarnya kalau kita lihat gini, apakah ada indikasi bahwa Kluivert bisa membawa Indonesia lolos Apa ke, jaminannya? Piala Dunia? Kan ya saya nggak bisa lihat ada indikasi yang strong sih di sana. Tapi saya juga tahu mengganti pelatih di tengah-tengah
kompetisi, kita kan masih menunggu ronde keempat nanti ya bulan Oktober. Itu Tahun juga nggak bijak sebenarnya. Tapi gini, kalau perdebatan adalah harus dikasih waktu, harus dikasih kesempatan ya. Kesempatannya itu sekarang gitu. Ketika Anda melakukan pergantian pelatih timnas di tengah kompetisi yang sedang berjalan, Oke. itu kan harus lebih baik daripada sebelumnya. Ya kan? Tapi banyak negara melakukan hal yang kayak gitu kok. Betul, lebih baik daripada sebelumnya. Saudi misalnya, dia kan habis kita kalahin ganti dia pelatihnya. Ya. Lebih bagus kan? Ya, Sebenarnya oke. gitu. Nah, Jadi momen saat ini kalau misalnya gini, kalau misalnya tadi kita ngomongin kalau nggak lolos diganti apa nggak udah harus. Kalau sekarang pertanyaannya mau atau nggak? Saya juga nggak yakin. Kenapa? Karena berarti kalau misalnya kita mengganti dia sekarang, berarti kan keputusan untuk menunjuk dia juga salah. Ah, ya, oke, Iya kan, oke, iya. oke, kembali ke awal berarti Iya, ya. jadi saya nggak yakin juga Menunjuknya sih juga sebenarnya salah. sih. Oke, Aha. jadi nggak mau ada kehilangan muka lah seseorang di situ gitu ya mungkin ya. Ya ini gini, sebenarnya ketika timnas Indonesia menunjuk Kluivert sebagai pelatih, kita sebagai penonton, sebagai supporter, kita pengennya dia menang kan? Ya. Kita pengen kita lolos. Nggak ada satupun orang Indonesia yang pengen lihat Indonesia nggak lolos Piala Dunia, nggak ada. Ya, Nggak oke, ada. oke. Tapi apa yang kita lihat selama ini, itu kan sebenarnya ya bisa dibilang mungkin tidak sesuai dengan harapan kita. Oke, Bang Ye, sebelum Oho anti ke Toel, Oke. ini saya ingin spill dikit. Ini biasanya omongannya Toel yang kayak gini. Tapi performa timnas kita, skuad kita jauh lebih baik nggak sih di bawah Kluivert sebetulnya? Saya juga nggak yakin Bang Toel ngomong gitu sih. Cuma gini, kalau dibilang lebih baik atau nggak dibandingkan dengan sebelumnya, gini kalau lebih baik itu kan parameternya apa? Hasil kan? Kalau ngomongin gaya pertandingan ya itu semua sangat-sangat Kayak subjektif. tadi saya bilang mau Oho, kualitas atau kuantitas nih kan Oke. begitu kan? Loh, buat saya pertandingan sepak bola itu sederhana, yang menang siapa itu yang penting. Itu aja kan selalu kayak gitu kan. Oke. Saya yakin Bang Toel sekarang udah setuju sama saya lah soal itu lah. Oke. Nah, Bang Toel dipancing nih. Apakah benar sudah setuju dengan Bung Pange? Boleh silakan. Saya selalu diplot untuk berseberangan terus sama Pange. Enggak, itu tandanya Anda berdua bersahabat kental berarti. Terima kasih. Oke. Oke. Jadi poinnya apa nih? Soal kritik, Soal desakan dulu ya, desakan Desakan terhadap dulu. desakan, PT Kluivert. kritikan, bahkan sampai ada minta pecat gitu. Betul. Seperti menjadi tema malam hari ini normal aja. Ya, ya. Sepanjang argumentasi sepak bolanya bagus kalau menurut saya sih. Jadi normal-normal aja. Nggak perlu kita bereaksi terlalu Berlebihan. heboh juga gitu loh. Karena biasa-biasa saja. Biasa-biasa aja menurut saya sih gitu loh. Tapi apakah misalnya desakan itu harus saat ini sebelum ronde 4? Menurut Bang Ye pas, pantasnya sekarang. Itu pertanyaan. Karena argumentasinya kita pertanyakan. Apakah itu objektif, apakah itu sudah cukup ruang waktu yang diberikan, apakah target tidak tercapai. Kan enggak kalau kita pertanyakan. Pelatih tim nasional kapanpun orientasinya adalah hasil. Tapi hasil yang dicapai saat ini Pelatih oleh timnas nasional siapapun. Jadi Ya. contoh misalnya dia lolos Piala Dunia, lolos Piala Asia, 8 besar Piala Asia, Oke. Asian Games, SEA Games, emas gitu kan. Oke. Ya. Itu target, itu harus achieve gitu loh. Ya. Selain itu apalagi faktor quality permainan dong. Ya. Kan gitu. Lalu support seperti apa, outputnya seperti apa, kan itu yang dinilai. Gitu loh. Pada saat STY dan Kluivert beda ya, Anda melihat beda? Ya standar gandanya malah saya mempertanyakan itu Rivi. STY 4 tahun lah, kalau kita 2020-nya nggak usah kita hitung. Ya. Karena alasan COVID, 21, 22, 23, 24, 4 tahun. Oke. Oh, udah Gitu bergabung. loh. Tapi saya nggak mau ambil itu. Perpanjang kontrak kapan? April 2024. Iya, 2 Setelah tahun rentetan seperti apa kalau diperhatikan? November 2023 kalah 1-5 di Basra, 1-1 sama Filipina. Oke. Awal tahun 2024 Oke. uji coba 2 kali sama Libya kalah dengan skor besar. Oke. Lalu sama Iran besar. Pange udah ketawa. Maksud saya bentar, Enggak, soal- datanya dulu. Soalnya Ya. tadi Bang Toel udah adem-adem aja ngomong STY langsung trigger Bukan, ya. enggak. Makanya. Ini sesuai data loh, data karena ini. standar. Betul. Tapi Oke, standar ganda. Oke. Karena review Andre bilang Rosiade standar ganda. ketawa tuh Bang Toel. Oh saya paham. Andre Rosiade ketawa tuh. Yang terhormat Bapak Andre, siap. Simak dulu datanya Pak Andre supaya review nggak standar ganda aja. gitu. Oke. Jadi masuk kalah sama Iran, uji coba persiapan. Masuk Piala Asia kalah 1-3 sama Irak. Menang lawan Vietnam 1-0, gol Asnawi penalti. Saat itu sudah ramai itu disuarakan. Perpanjang kontrak katanya. Bahkan ada yang teriak bikin patung. Baru menang lawan Vietnam 1-0. Habis itu kalah sama Jepang 1-3 kan. Oke. Lolos ke 16 besar, teriak lagi hore-hore. Perpanjang kontrak katanya. Kan begitu. Oke. Apa? Itu disundul Kirgistan karena draw lawan Oman kan. Ya. Kalah 0-4 di Australia. Baik.
Setelah itu balik ke Jakarta karena lanjutan kualifikasi Piala Dunia. Ronde 2 lawan Vietnam 2 kali menang. Oke. Maret itu di Jakarta sama di Hanoi kan 1-0 3-0. Perpanjangan kontrak lah. Justru itu ruangnya diberikan sedemikian rupa. Oke. Nah sekarang kan baru 4 pertandingan. Ya. Apakah excellent? Enggak. Terlalu Menurut dini saya. menurut Anda gitulah ya. Ya, jadi soal waktu Oke. argumennya. Oke. Kasih kesempatan dulu, oke.